Wahyuningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri. Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 final dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN merupakan salah satu isu penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kajian ini membahas mengenai ketentuan hukum, perbedaan mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutannya. Nah, latar belakangnya adalah pajak menjadi instrumen vital bagi pembangunan nasional karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Dalam konteks globalisasi, semakin banyak subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi perpajakan yang diatur melalui PPh pasal 21 dan pasal 26, di mana keduanya memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda yang perlu dipahami baik oleh pihak asing maupun perusahaan dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan hukum. PPh pasal 21 final pada umumnya diterapkan atas penghasilan tertentu yang diterima individu asing, seperti pesangon, manfaat pensiun, atau tunjangan hari tua, dan sifatnya tidak selalu final. Sementara itu, PPh pasal 26 ditujukan kepada orang pribadi atau badan luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, pajak ini dikenakan atas berbagai objek seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan jasa dengan tarif 20% dari jumlah bruto yang bersifat final. Meskipun dapat lebih rendah apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, faktor efektivitas pemungutan PPh pasal 21 final dan PPh 26. Yang pertama, kepastian hukum. Regulasi yang jelas mengenai subjek pajak, tarif, dan mekanisme pemotongan akan memudahkan pelaksanaan kewajiban. Sebaliknya, perubahan aturan yang terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan. Yang kedua, pemahaman pemotong pajak. Perusahaan atau pihak pemberi penghasilan perlu memahami prosedur pemotongan secara benar. Kurangnya pengetahuan sering menjadi penyebab utama kesalahan administrasi. Yang ketiga yaitu dokumen administratif. Kelengkapan dokumen seperti surat keterangan domisili atau SKD dan bukti potong menentukan tarif yang dapat digunakan. Nah, jika dokumen tidak tersedia, biasanya tarif umum 20% akan tetap dikenakan. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi. Sistem elektronik seperti BUPOT dan e-filing membantu mempercepat proses administrasi serta mengurangi kesalahan manual, meskipun efektivitasnya bergantung pada kemampuan pengguna. Yang kelima yaitu pengawasan dan sanksi. Pengawasan yang konsisten serta penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan. Sementara mekanisme refund yang sederhana mencegah kerugian bagi wajib pajak asing. Dan yang terakhir adalah pemahaman SPLN. Subjek pajak luar negeri sendiri perlu memahami perbedaan sifat PPh 21 final dan PPh 26. Tanpa pemahaman ini, sering muncul salah tafsir atau sengketa dengan otoritas pajak. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan PPh 21 final dan PPh 26. Itu yang pertama ada subjek pajak. PPh 21 final berlaku untuk individu asing yang memperoleh penghasilan tertentu di Indonesia, misalnya pesangon, manfaat pensiun, atau tunjangan hari raya. Dan yang PPh 26 itu berlaku untuk orang pribadi atau badan luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua yaitu objek pajak. PPh 21 final itu objeknya terbatas hanya pada penghasilan tertentu yang diatur dalam peraturan khusus atau PP strip PMK atau peraturan Menteri Keuangan. Dan yang PPh 26 itu objeknya lebih luas, mencakup bunga, dividen, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, hingga pengalihan harta. Yang ketiga itu sifat pemotongan.
yang PPh 21 final itu tidak selalu final, hanya berlaku final pada jenis penghasilan tertentu dan tidak digabungkan dalam SPT tahunan. Dan yang PPh 26 itu hampir selalu final, sehingga pajak yang telah dipotong tidak bisa dikreditkan kembali dalam SPT tahunan. Dan yang keempat itu tarif pajak mengenai PPh pasal 21 final itu tarif mengikuti ketentuan khusus. Misalnya tarif mengikuti progresif atas pesangon sesuai PP nomor 68 tahun 2009. Nah, yang PPh 26-nya tarif umumnya itu 20% dari jumlah bruto, tetapi bisa lebih rendah jika pendapatan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara domisili penerima penghasilan. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwasannya PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 itu memiliki perbedaan mendasar, baik dari subjek, objek, maupun mekanisme pemungutannya. Nah, PPh 26 ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan sifat final yang hampir selalu berlaku, sedangkan PPh 21 final lebih terbatas pada jenis penghasilan tertentu. Nah, keberhasilan pemungutan kedua jenis pajak ini bergantung pada regulasi yang konsisten, administrasi yang tertib, serta pemahaman baik dari pihak pemotong maupun penerima penghasilan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.